Oke, sebelum mulai bisa berdoa dulu masing-masing ya, semoga materi kita bisa disampaikan dengan lancar tanpa ada kendala apapun ya. Silakan, Amin. silakan berdoa dulu 1 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai ya untuk melanjutkan materi kita. Jadi kalau minggu sebelumnya itu kita bicara bagaimana sistem penyampaian jasa ya. Nah, sekarang kita akan udah mulai masuk ke dalam strategi pemasaran jasa itu seperti apa. Udah di layarnya sudah muncul ya, sudah tampil ya. Iya, Bu. Oke ya. Nah, sebelum kita masuk ke strategi, kita refresh lagi terkait dengan jenis-jenis jasa. Nah, ini nanti ada beberapa pendapat yang bisa kita lihat di situ ya. Menurut Converse tahun 92 gitu, ada yang namanya personal service gitu, jasa atau layanan personal ya. Nah, di sini tentu kalau dilihat dari namanya, maka pelayanan ini mengutamakan kepada human, kepada manusianya, people-nya gitu ya. Jadi kalau kita kalau di pelayanan kan itu macam-macam ya. Di jasa itu kan ada macam-macam. Nah, ini kalau yang personal service itu lebih diutamakan, diprioritaskan ke pelayanan orangnya gitu ya. Dan juga kelengkapannya, jadi atributnya termasuk ke dalam atribut orang yang menggunakan jasa itu gitu ya. Misalkan apa? Misalkan salon, kita ke spa misalkan ya. Biasa yang cewek-cewek nih gitu ya. Manicure, pedicure misalkan gitu ya. Nah, itu beserta alatnya. Jadi bukan fokus ke orangnya, tetapi juga alatnya itu yang akan mendukung untuk bisa dilakukan jasa tersebut gitu ya. Atau laundry misalkan ya. Kemudian yang suka selfie nih, yang suka foto-foto gitu ya, ke studio foto, nah seperti itu. Itu udah berikut perlengkapannya gitu. Nah, di sini artinya dalam pemasaran jasa ini terkait personal service ini, nah itu penting untuk diperhatikan lokasinya, karena lokasi itu akan mendukung ya. Nah, kita bicara strategi berarti kalau kita lihat dari jenis jasanya ya, personal service ini, maka penting untuk dilihat lokasi yang strategis gitu ya. Maaf lagi lembur. Oke, siapa ini? Aan ya. Ya, gitu ya. Lokasi itu menjadi hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi bagaimana jasa itu disampaikan ya, dideliverykan gitu. Kemudian juga fasilitasnya. Jadi semakin lengkap alatnya, semakin fasilitasnya semakin nyaman, misalkan ruang tunggunya kayak kita ke salon atau kita ke tempat laundry gitu ya, itu bisa ada fasilitas antar jemput misalkan. Nah, itu semakin baik, itu tentu juga akan semakin menarik ya buat konsumen gitu ya. Dan di dalam pemasaran personal service ini ya, difokuskan gitu ya untuk muncul yang namanya ini nih, patronage motif. Nah, jadi ketika kita memasarkan, jadi perusahaan dalam hal ini atau bisnis gitu ya, dalam hal ini ketika memasarkan personal service, ya misalkan saya punya salon gitu ya, salon kecantikan gitu, klinik kecantikan misalkan. Nah, ketika saya memasarkan klinik kecantikan ini, maka saya harus bisa memunculkan yang namanya patronage motif. Ya, patronage motif ini. Artinya apa? Artinya patronage motif ini adalah keinginan dari si pelanggan, si customer yang udah
mencoba jasa saya, ya dia udah pernah datang ke klinik kecantikan saya misalkan. Nah, itu dia tagihan dan dia bisa menjadi langganan gitu. Ya, bisa loyal istilahnya. Nah, ini yang menjadi strategi yang perlu dilakukan oleh pemasaran jasa gitu ya, oleh perusahaan terkait pemasaran jasa personal service ini. Itu bagaimana kita bisa ya sebagai pengusaha, sebagai pebisnis gitu atau perusahaan itu bisa memunculkan yang namanya patronage motif ini ya. Jadi motif orang untuk datang lagi, datang lagi, datang lagi gitu. Nah, ini baru yang namanya profit nanti ya dampaknya gitu yang dihasilkan dari patronage motif ini gitu. Karena kalau kita bicara jasa ya, bicara bisnis dalam hal ini. Bisnis itu kan bergantung kepada siapa? Bisnis itu bergantung kepada siapa? Gantung kepada pelanggannya. Kepada pelanggan, betul. Kepada pelanggan ya, bukan kepada customer. Bedanya apa antara customer sama pelanggan? Kenapa saya bilang bergantung kepada pelanggan, bukan kepada customer? Apa? Bedanya? Dia tahu? Yusuf? Kalau pelanggan mungkin dia nggak akan beli satu atau dua kali, tapi akan seterusnya, Bu. Kalau customer ya paling cuman dia beli sekali gitu, kayak beli produk sekali gitu. Ya, jadi customer itu adalah orang yang baru pertama kali menggunakan jasa kita. Ya, jadi yang pertama kali menggunakan jasa kita. Jadi kalau yang belum menggunakan jasa kita sebut dengan namanya calon customer, calon pembeli ya, calon pembeli gitu, atau kita sebut dengan prospek, belum jadi customer gitu. Tapi ketika dia udah deal, udah transaksi dengan kita sebut dia customer, bukan lagi prospek. Ya, jadi ada tingkatannya nih ya di dalam di dalam konsumen ini ya, consumer ini itu ada tingkatannya. Jadi sebelum dia menjadi customer namanya prospek. Jadi prospek ini calon customer yang kita sebut calon customer potensial gitu. Kenapa potensial? Karena dia berpotensi untuk menjadi customer ya. Nah, setelah dia transaksi, dia mencoba menggunakan dia mulai menggunakan jasa kita sebut dia customer. Nah, setelah dia menggunakan, lalu kemudian dia suka, dia happy, dia nyaman, dan dia tadi punya patronage motif, ya, dia ingin datang lagi, dia ingin beli lagi jasa kita, dia pakai lagi jasa kita. Nah, itu dia kita sebut dengan pelanggan, gitu. Nah, pelanggan-pelanggan inilah yang akan yang akan memberikan kita profit, ya. Jadi yang akan menghasilkan profit buat suatu bisnis. Karena apa? Karena dia sudah loyal. Nah, ciri-cirinya customer loyal itu apa? Ciri-cirinya customer loyal itu kalau dia datang lagi, datang lagi, datang lagi. Jadi dia repeat order. Atau bisa juga bukan dia yang datang, tapi keluarganya, temannya, saudaranya, ya, relasinya gitu. Nah, itu berarti ada apa? Referral dari dia, referensi, dia rekomendasikan gitu. Kalau mau ke klinik kecantikan itu tuh klinik kecantikannya Angelia aja, misalkan seperti itu, ya. Nah, itu berarti dia sudah mau mereferensikan tanpa kita suruh. Artinya kan dia udah loyal sama kita, ya. Jadi dia bisa melakukan repeat order atau dia memberikan referral gitu. Nah, itu dua hal ini yang menjadi karakteristik dari pelanggan gitu. Karena inilah yang akan menghasilkan profit buat kita. Ya, kalau cuma customer itu dia udah pakai lalu dia cuma puas aja gitu ya. Nah, itu belum menghasilkan profit. Masih masih jauh dari profit gitu. Kenapa? Karena dia hanya cukup terpenuhi aja kebutuhannya. Itu dia puas gitu. Nah, kenapa dia bisa loyal ya karena dia artinya kenapa dia bisa balik lagi ya karena dia loyal gitu. Kayak gitu. Ya, karena dia menjadi pelanggan yang loyal.
Nah, ini yang menjadi perhatian buat bisnis ya untuk pemasaran jasa, gitu, perusahaan jasa. Oke, berikutnya untuk jenis jasa lainnya masih menurut Converse ya, ada financial service. Nah, ini jasa-jasa yang bergerak dalam hal finansial atau keuangan. Ya, tadi itu sifatnya personal service, jadi langsung gitu ya, touch-nya langsung ke human-nya, langsung ke orangnya. Nah, kalau financial service di sini contohnya bank, ya pokoknya berkaitan dengan finansial ya, asuransi, ya, kemudian mungkin ada kayak reksadana, saham, kan ada ya perusahaan yang menjual ini surat-surat berharga gitu ya, atau lembaga penanaman modal gitu, atau juga public utility ya, masih seperti kayak transportation service itu termasuk ke dalam financial service gitu ya. Nah, tentu kalau terkait dengan financial service ini, ya ini yang sangat penting diperhatikan itu adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan kemudahan, ya, kemudahan atau ya akses ya, kecepatan dari pelayanan gitu ya, atau kepastian kayak banking misalkan, ya banking itu kan antriannya jangan panjang, ya cepat prosesnya, mudah gitu loh. Nah, itu yang diperhatikan di situ gitu poinnya. Ya, strategi perusahaan itu bagaimana harus bisa membuat tadi patronage motifnya itu adalah bagaimana pelayanannya itu bisa cepat, bisa mudah gitu ya. Terus kalau asuransi yang pasti ya klaimnya gampang kan gitu ya. Jadi kemudahan-kemudahan itu yang perlu diperhatikan. Kalau yang personal service tadi lebih ke arah kemana? Orangnya, Bu. Ya, orangnya kalau strateginya dalam hal ini perusahaan melihat kemana yang perlu dipertimbangkan. Loyal customer biasanya. Ya, tapi maksudnya supaya si personal service ini bisa bisa dijangkau ya, yang perlu diperhatikan di personal service ini itu adalah apa? Lokasinya ya, lokasinya itu mempengaruhi gitu, lokasi, fasilitas dan termasuk peralatannya yang lengkap gitu ya. Oke, kemudian untuk yang lainnya dari jenis jasa itu ada entertainment ya, entertainment. Nah, entertainment ini seperti kayak jasa hiburan lah, seperti itu ya. Termasuk di sini di bidang olahraga juga ya, bioskop ya kayak 21 gitu ya. Terus teater, gedung-gedung pertunjukan seperti itu gitu ya. Intinya yang arahnya adalah ke entertain gitu ya, pertunjukan-pertunjukan kayak ada sirkus misalkan ya. Nah, itu di sini untuk pemasarannya sistemnya yang digunakan itu adalah penyaluran langsung gitu. Artinya di sini kaitannya bagaimana kemudahan orang untuk mendapatkan tiket, ya tiket masuk gitu ya. Contoh kayak misalkan Dufan ya, atau di Surabaya itu apa ya namanya ya? Surabaya Festival ya, kalau nggak salah ya, yang seperti kayak Dufan. Benar. Ada yang udah pernah ke sana? Trans Studio, Bu. Trans Studio. Di mana Trans Studio itu? Yang baru itu loh, Bu. Oh, di Rungkut ya? Entrance ya? Di Rungkut apa di mana? Ayani kalau nggak salah. Jalan Ani. Kalau Yang nggak gitu trans, ya yang Trans Icon itu. Trans Icon. Oh, bukan itu kan, itu mall bukan sih? Saya belum pernah soalnya belum sempat masuk kemana-kemana sejak pandemi. Ya itu ya, itu termasuk dalam ini ya, ke dalam entertainment gitu loh, seperti itu. Ya. Nah, tentu di sini itu adalah bagaimana kemudahan atau distribusi secara langsung ya, saluran atau channel langsung yang terkait dengan tiket masuk ya di loket-loketnya seperti itu gitu. Ya, nggak semuanya sih, tetapi pada umumnya kalau kita bicara tentang
Kalau di jenis jasa entertainment itu ya umumnya diarahkan ke tiket masuknya itu, kemudahannya untuk mendapatkan itu, gitu ya. Apakah antriannya termasuk antrian di loket seperti itu ya, panjang atau enggak gitu ya, terus orang berdesak-desakan. Nah, itu kan juga membuat tidak nyaman ya. Nah, kalau bisa diatur dengan bagus, sistemnya bagus gitu. Nah, itu yang akan memperkuat ininya gitu ya, jasa tersebut bisa diterima gitu oleh masyarakat. Berikutnya hotel ya. Nah, kalau hotel ya udah tahu lah ya terkait penginapan. Terus ini ya termasuk akomodasi ya. Ini udah mencakup keseluruhan nih kalau kita bicara di hotel service ini, dari mulai gedungnya, bangunannya ya, kemudian jasa orang-orangnya ya, makanannya. Nah, ini perlu diperhatikan semua nih gitu, nggak bisa gedungnya aja mewah bagus tapi nyobain makanannya kok nggak ada yang enak gitu ya, rasanya hambar misalkan seperti itu. Nah, itu udah nggak bagus sudah itu penilaiannya gitu ya. Nah, jadi kalau untuk hotel service ini itu paket komplit nih istilahnya gitu ya, karena jasa penunjangnya itu juga harus dikelola ya, harus dikelola juga dengan baik gitu. Karena kenapa? Karena setiap jasa yang ada di dalam satu hotel ini itu punya potensi untuk menghasilkan income, ya, menghasilkan pendapatan gitu. Ya, jadi makanya kenapa harus dikelola juga secara komersial. Nah, itu maksudnya seperti itu. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk, jadi kalau di dalam produk jasa gitu ya, ini ada contohnya bisa kita lihat untuk misalkan tadi hotel nih gitu ya, orang menginap di hotel. Nah, produk jasa ini ya mulai dari awal tadi kan saya bilang paket komplit gitu ya, bukan cuma gedungnya bagus, kamarnya mewah misalkan gitu ya, tapi ini mulai dari masuk nih, mulai dari parkirnya susah atau enggak, gampang dapat, terus panas atau enggak tempat parkirnya gitu ya. Terus dia masuk, setelah parkir dia masuk ke lobby, dia check in ya. Setelah dia check in, dia bermalam di situ, dia stay ya, staycation di situ, lalu dia makan ya kan, breakfast. Nah, breakfast ataupun misalkan nanti dia dinner gitu kan. Nah, terus dia check out gitu. Nah, selama dia proses ini itu kan ada fasilitas-fasilitas yang digunakan. Nah, itu yang tadi jasa penunjang. Seperti kayak kolam renang, ada spa, misalkan gitu ya. Ada tempat fitnessnya gitu. Nah, apa aja jasa-jasa penunjangnya di situ gitu. Nah, itu yang semua ini itu disebut juga dengan produknya gitu, produk jasa ya. Jadi mulai dari parkir, tempat resepsionisnya, terus kamarnya, makanannya, dan jasa-jasa penunjang lainnya itu adalah produk jasa dari satu hotel, akan seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita mau mengelompokkan bagaimana proses jasa. Ya. Nah, di dalam proses jasa ini ada memprosesnya itu dari sisi pemprosesan orang, ya, human-nya gitu, people-nya dalam hal ini. Nah, people di sini meliputi segala tindakan ya atau perilaku ya yang terkait di manusia itu sendiri, bagaimana itu berperilakunya seorang manusia pemberi jasa. Nah, lebih lengkapnya seperti itu gitu. Misalkan di sini transportasi penumpang misalkan gitu ya, bus gitu misalkan. Nah, di transportasi penumpang ini yang di dalam pemrosesan orang ini yaitu bagaimana tindakan-tindakan atau apa yang dilakukan gitu ya, apa yang dilakukan terhadap manusianya gitu ya. Yang pasti kan harus ada disediakan
tempat duduk yang nyaman gitu ya. Terus kelengkapannya pada saat di kendaraan misalkan ya. Nah, itu pemrosesan orang di sini untuk dalam pengelompokan proses jasa ya. Ada juga yang diproses barang milik orangnya. Tadi kan yang diproses orangnya ya. Artinya yang dilakukan sistem penyampaian jasanya itu ke orangnya ya. Kalau pemrosesan barang milik ya itu berarti kepada kepemilikan barang dari si yang menggunakan jasa gitu. Nah, dalam hal ini tindakan yang berwujud pada barang dan benda fisik ini gitu ya, itu yang menjadi milik pelanggan, yang menjadi punyanya si pelanggan ya. Contohnya misalkan kurir. Sekarang kan banyak online ya, Express, jasa-jasa kurir itu apa yang kalian tahu? Apa aja? JNE lah, Bu. JNE, nomor 1 ya JNE ya, udah langsung. Terus, padahal banyak yang lainnya loh, kenapa nyebut JNE? Top brand, Bu, katanya, Bu. Top brand? Iya, top brand 2021. Oh gitu ya. Oke. Iya. Ya. Terus termasuk yang sekarang kan ada yang online yang kayak Grab, kayak Gojek gitu ya. Itu kan sudah ada ya untuk pengiriman jasa-jasa pengiriman. Nah, itu berarti barangnya yang diproses gitu. Nah, pemrosesan barang ini itu termasuk di dalam proses jasa ya. Jadi bukan hanya manusianya yang tadi kalau di atas kan memang pemrosesan orang itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan kepada si manusianya gitu. Tapi kalau pemrosesan barang, tindakan yang dilakukan itu adalah kepada barang yang dimiliki oleh si manusianya gitu. Ya, jadi misalnya ya kita nih mau kirim paket ke keluarga di Jakarta misalnya seperti itu ya. Nah, ini proses jasanya ini yang diproses adalah barang milik gitu, barang kepemilikan dari si customer atau pelanggan gitu ya. Pengisian bahan bakar itu juga termasuk ya di dalam pemrosesan barang gitu. Kenapa? Bahan bakar. Ya mobilnya kan, mobilnya si pelanggan gitu kan yang diisi. Entah mobilnya, entah motornya misalkan gitu. Itu kan barang ya, barang berwujud yang dimiliki oleh si pelanggan gitu. Ya termasuk bengkel, ya, reparasi, tempat reparasi, misalkan reparasi servis AC, servis komputer. Nah, itu termasuk ke dalam pengelompokan proses jasa yaitu pemrosesan barang milik ya. Oke. Berikutnya itu masih di dalam pengelompokkan proses jasa, pemrosesannya itu adalah kepada perangsangan pikiran. Jadi dia masuk ke dalam pikirannya seseorang gitu, pikirannya customer ya. Dan ini merujuk kepada tindakan yang tidak berwujud ya, karena ditujukannya kepada pikirannya si manusianya gitu. Nah, jadi apa yang termasuk di dalam jasa ini? Yaitu tadi hiburan, contohnya entertainment. Karena yang yang dilayani itu kan pikirannya gitu ya. Bagaimana membuat pikiran kita itu fresh, seger, happy gitu kan ya. Nah, itu hiburan ya. Lalu olahraga, kayak tempat gym, tempat fitness gitu ya. Terus ada pertunjukan teater, nah seperti itu gitu. Itu berarti pemrosesannya adalah kepada bagaimana menstimulus pikiran-pikiran itu, pikiran dari si manusia yang akan mengonsumsi jasa tersebut gitu. Lalu ada juga pemrosesan informasi. Nah, dari namanya kita udah tahu berarti di sini
tindakannya juga tindakan yang tidak berwujud gitu ya, tetapi maksudnya yang ditujukan kepada pelanggan. Ya, contohnya misalkan apa? Asuransi ya. Ini kan nggak ada wujudnya. Wujudnya apa nih asuransi ini gitu kan, dia mengcover risiko ya. Ya, bukan polis itu medianya, bukan medianya. Maksudnya itu sarananya gitu. Ya. Alat penunjangnya kalau kita dikasih polis gitu. Tetapi kan jasa produknya sendiri itu adalah proteksi, perlindungan, ya kan? Nah, perlindungan itu kan nggak ada wujudnya. Ketika misalkan terjadi sesuatu risiko, baru itu dirasakan gitu, ya. Jadi nggak bisa dilihat kan? Itu berarti informasi yang diproses di sini. Karena semakin lengkap informasinya yang diterima oleh si customer, maka dia akan memutuskan, oh ya ini bagus. Oh, asuransi ini saya pilih, misalkan seperti itu. Gitu ya. Termasuk juga bank. Ya, bank itu apa? Ininya gitu ya, produknya ya, bukan tabungan, bukan itu ya, tetapi tabungan, deposito itu ya tadi alat penunjangnya gitu. Ya, atributnya boleh dikatakan. Tetapi apa yang di situ? Yaitu dia menjamin keamanan dari uang kita gitu, uangnya nasabah gitu kan. Ya, kenapa orang pergi ke bank? Ya, karena untuk itu tadi, untuk proses, untuk transaksi segala macam. Nah, itu. Jadi kan yang diperlukan di sini adalah informasinya. Jadi yang diproses di sini adalah informasinya. Oke. Nah, kita udah tahu ada pengelompokan proses jasa, ada 4 apa aja tadi? Pertama, pemrosesan apa? Ya, sebelum lanjut apa? Baru berapa nggak nyampe 1 menit kali. Detik. Ayo, pemrosesan apa yang pertama tadi? Prosesan orang, Bu, terus Orang, ya pada orangnya itu yang pertama. Yang kedua, barang milik, barang milik ya. Terus yang ketiga, perangsangan, pada jangan perangsangan perangsangan pikiran, aja. Perangsangan aja nanti asumsinya macam-macam. Perangsangan pada pikiran, pikiran. Terus yang keempat, informasi. informasi ya. Diingat-ingat. Oke. Itu terkait pengelompokan terhadap pemrosesan jasa ya. Nah, sekarang bagaimana pemasarannya dari perusahaan jasa gitu ya. Nah, ini kita udah mulai masuk nanti terkait strateginya juga gitu ya. Nah, untuk pemasaran, kita tahu ya pemasaran itu kan bagaimana membuat seseorang itu dari yang nggak tahu menjadi tahu, yang belum sadar jadi sadar gitu ya. Nah, bukan hanya kita memasarkan, tapi kita meng-create satu value, ya nilai gitu loh. Yang nilai itu artinya benefit yang bisa kita berikan atau solusi yang bisa diberikan. Dalam hal ini kalau jasa itu lebih kepada solusi yang diberikan kepada customer gitu. Nah, untuk di sini untuk pemasaran perusahaan jasa ada 3 tipe pemasaran, yaitu pemasaran eksternal, internal, dan interaktif. Ya. Nah, apa yang eksternal? Kalau eksternal marketing ini berarti strategi pemasaran ini dikenal yang kita kenal selama ini 4P. Ya, product, price, promotion, place. 4P. Itu dimasukkan ke dalam tipe pemasaran eksternal. Ingat-ingat ya, itu. Kemudian kalau yang pemasaran internal marketing ya. Nah, ini sudah masuk kepada peningkatan terhadap kualitas atau skill, kompetensi dari orang-orang yang menyampaikan jasanya. Jadi ke petugas-petugas layanannya nih, misalkan ke bank itu ya mulai dari security-nya, tellernya, customer service-nya gitu ya. Bagian kreditnya misalkan gitu. Nah, itu termasuk di dalam pemasaran internal. Ya. Jadi
yang dilihat itu fokusnya itu terhadap peningkatan kinerja layanannya. Nah, kalau kita bicara kinerja layanan berarti yang melakukannya siapa gitu, orang-orangnya, keterampilannya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga pemasaran interaktif ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah kepuasan dari customer. Itu nggak hanya terletak kepada kualitas jasa, ya, tetapi lebih kepada peningkatan terhadap kualitas layanannya. Itu, ya. Harus maksudnya gini, antara kualitas layanan sama kualitas dari fasilitas yang ada itu harus match gitu ya. Misalnya restoran tadi, ini contohnya di sini ya, restoran. Nah, restoran itu bukan dari segi infrastrukturnya aja yang bagus gitu ya, tapi makanannya juga dong gitu ya. Nah, jangan sampai udah mahal makanannya, gedungnya mewah gitu ya, tapi nggak enak gitu ya. Nah, ini berarti harus dipadukan. Jadi ada service quality improvement untuk meningkatkan layanan yang betul-betul bisa meyakinkan customer atau pelanggan untuk dia pada saat dia mengonsumsi jasa itu gitu. Ya, jangan sampai udah datang nggak balik lagi gitu. Artinya apa? Kapok sudah. Mahal, nggak enak pisan misalkan. Nah, itu ya. Itu hati-hati. Jadi ada 3 di sini untuk pemasaran dari perusahaan jasa, ya, eksternal, internal, dan interaktif. Oke. Oke, kita lanjut ke konsep pemasaran jasa. Ya, ini yang mendasar dulu yang kita perlu pahami, gitu ya. Konsep pemasaran jasa ini pun bisa dikategorikan beberapa, ya. Dan sebelum itu kita perlu paham dulu ya pemasaran dari produk sama pemasaran jasa. Produk itu artinya barang ya. Jadi dibedakan antara memasarkan barang sama memasarkan jasa gitu. Nah, kalau di barang ya itu lebih kepada 4P aja ya. Ke produknya, ke barangnya, ke harganya, ke promosi barangnya, terus kemudian ke bagaimana distribusinya atau channelnya gitu ya. Nah, kalau pemasaran jasa 4P ini ada tambahannya. Masih ingat kan? Di yang materi sebelumnya itu ada tuh, kita bahas. Kalau dibaca, ada 3P lagi apa? Yuk, tambahannya 3P. Ini bauran pemasaran jasa, bauran pemasaran barang itu 4P. Ya, market atau kita sebut dengan marketing mix. Itu 4P. Ya, ini kan yang umum. Nah, kalau di jasa itu ada tambahan 3P. Ayo, apa? Yusuf? Proses, ya. Terus? Place. Hah? Kan produk, price, promotion, place, people. Ya, itu kan 4P. Itu kan udah 4P itu memang iya. Nah, tapi kalau jasa itu nggak cukup 4P, harus ada tambahan 3P. Apa 3P-nya? Proses, oke. Terus 2 lagi? People, orang. Hah? P. Orangnya. 2 lagi P. 2P lagi. Proses tadi. 2P lagi apa? Ayo, ada yang tahu? Yang ingat? Yang tadi yang kita udah bahas tuh, fokusnya kepada manusianya, berarti people. Ya. Nah, P yang kedua itu people. Tadi harusnya pertama, people, proses. Yang satu lagi P-nya apa? Physical evidence. Betul sekali. Iya, Ika. Physical evidence. Ya, physical evidence itu bukti fisik. Bukti fisik ini yang tadi saya sebut-sebut itu kayak infrastruktur, ya, bangunan, gedung, terus apa seragamnya, petugasnya, misalkan gitu ya. Terus apalagi ruang tunggunya, tempat parkirnya gitu. Itu physical evidence. Ya.
Nah, itu kan tadi kan kita udah ngomongin ya, jasa itu termasuk tadi perlengkapannya dan segala macam gitu. Gitu ya. Jadi kalau di dalam konsep pemasaran jasa itu ya kita ngomongin tadi marketing mix untuk barang sama marketing mix untuk jasa itu bedanya adalah ada tambahan. Kalau di barang itu hanya 4P, kalau di jasa 4P tambah 3P jadi 7P gitu. Ya yang 4P-nya tetap produk juga, price juga, promotion juga. Price ini udah standar. Tapi nggak cukup kalau di dalam pemasaran jasa ini gitu. Makanya harus ada tambahan 3P. Ya, ini acuannya dari Philip Kotler, Bapak Pemasaran Dunia nih, gitu ya. Nanti bisa di browsing itu. Oke. Nah, untuk konsepnya dari pemasaran jasa ini dikategorikan menjadi konsep produksi atau production konsep, ya. Lalu konsep produk atau produk konsep beda ya, konsep produksi sama konsep produk. Kalau produksi ya produksinya, tapi kalau produk berarti udah jadi barangnya, ya udah jadi udah ada barangnya, produknya gitu. Produk itu bisa barang bisa jasanya gitu. Ya. Lalu ada konsep penjualan atau selling konsep dan ada konsep pemasaran, marketing konsep. Ya, jadi dalam konsep pemasaran jasa ini di dalamnya ada lagi konsep pemasaran gitu. Dan juga ada konsep pemasaran sosial atau social marketing konsep. Ya. Nah, kita mau lihat satu-satu untuk production konsep. Ya, production konsep ini atau konsep produksi ini. Di sini bisa dipahami bahwa setiap konsumen itu dia akan lebih prefer, lebih menyukai suatu produk jasa apabila produk jasa itu ya ada dan tersedia di banyak tempat gitu. Nah, atau di mana-mana ada. Terus harganya juga relatif murah sesuai dengan kemampuan si konsumen. Nah, jadi kalau misalkan bank ya, bank mana yang banyak disukai nih oleh masyarakat? Dengan konsep production konsep ini kira-kira. Bank apa? BCA. Contohnya? Hah? BCA. Kenapa BCA? Segmennya apa bukan segmen juga kayak di mana-mana banyak ya maksudnya di mana-mana kita bisa temuin gampang gitu ya. Terus mau mau buka rekening juga mungkin masih relatif lebih murah dibandingin bank lainnya, misalkan seperti itu, gitu ya. Nah, atau kalau kita masuk ke industri F&B, kuliner, contohnya apa? Sabana, Bu. Hah? Apa? Ayam Sabana. Sabana. Banyakkah itu? Banyakan mana McD? Misalnya ya, kita ambil contoh KFC, McD sama satu lagi apa ya? AW. Mana yang lebih ini? Dari konsep produksi. Kalau dilihat dari sini. Jadi dari sisi harganya, lalu dari dari ketersediaannya, aksesnya, kemudahannya, banyak, maksudnya cabangnya ada di mana-mana, tempatnya ada di mana-mana, yang mana? McD ya, kayaknya ya, seperti itu. Atau McD, KFC, AW, mana? 3 itu. Hah? Mana Lia? McD sih, Bu. McD ya? Nanya Iya. juga bukan cuma kasir aja. Kan ada mesinnya itu, Bu, yang buat pesan biar Betul. nggak antri. Iya, betul sekali gitu ya. Nah, artinya di sini di dalam konsep produksi ini perusahaan jasa tersebut itu harus punya orientasinya
kepada mengoptimalkan atau memaksimalkan ketersediaan dari jasanya gitu. Supaya apa? Supaya si konsumen itu bisa mendapatkan jasa yang disediakan ya dengan mudah dan cepat gitu. Ya, dengan mudahnya. Kenapa? Karena dia banyak di mana-mana ada gitu. Ya. Terus prosesnya juga cepat. Nah, itu kalau yang digunakan dengan konsep produksi, ya, pemasaran dengan konsep produksi. Gitu ya. Terus kalau produk konsep. Nah, produk konsep, coba saya dibantu baca Indra. Nah, tolong Indra. Setiap konsumen akan lebih respect atau menyukai suatu produk jasa apabila produk jasa tersebut memiliki manfaat yang bagus, ciri khas yang unik dibandingkan dengan produk jasa lain. Ya, lanjut. Perusahaan jasa tersebut harus berorientasi pada pemaksimalan kualitas jasanya sehingga konsumen bisa mendapatkan kepuasan jika menggunakan jasa tersebut karena keunggulan dan keunikan jasa tersebut dibandingkan jika memakai jasa lainnya. Ya, nah, jadi kalau di konsep produk ya, konsep produk ini itu fokusnya adalah ke produknya gitu, manfaatnya, jadi nilainya, value-nya, ya manfaat dari si produk ini. Dia punya value proposition nggak? Artinya dia punya keunikan nggak dibandingkan dengan produk jasa lainnya gitu, ya. Kalau tadi sempat disebut Lia ya, tadi apa? Dia punya drive thru, yang satu ada drive thru, yang satu enggak. Nah, itu berarti ada manfaat yang lain gitu. Ya, contohnya itu kalau konsep produk gitu. Ya. Jadi bisa dia pakai konsep produksi dalam arti production konsep itu dia buka jaringan di mana-mana gitu. Ya. Nah, itu dia pakai konsep production konsep gitu, memudahkan orang untuk mengakses dia gitu ya. Lalu kalau dari sisi produk konsepnya dia juga punya gitu ya. Ada manfaat yang bagus dan punya ciri khas gitu. Ciri khas yang unik. Starbucks misalkan, ciri khasnya apa? Misalkan gitu ya, dibandingkan dengan kopi-kopi lainnya gitu, tempat-tempat nongkrong kopi lainnya kan ada ya. Ada Starbucks, ada apa? Coffee misalkan seperti itu ya. Excelso gitu. Nah, apa nih keunikannya? Jadi ini fokusnya adalah ke produknya gitu ya. Mengunggulkan produknya, solusi yang ditawarkan atau benefit yang ditawarkan. Nah, sekarang kalau yang selling konsep. Coba Destrina bisa dibacakan. Ada Destrina? Ya, Bu. Ya. Setiap konsumen lebih respect atau lebih menyukai suatu produk apabila produk jasa tersebut tersedia secara lengkap sarananya dan banyak serta perusahaan melakukan kegiatan penjualan serta promosi dengan gencar kepada konsumen. Perusahaan jasa tersebut harus berorientasi pada pemaksimalan lengkap jasanya dan melakukan promosi kepada konsumen dengan gencar dan konsumen merasa senang, puas, serta merasa penting dan mau menggunakan jasa tersebut dibandingkan jika menggunakan jasa lainnya yang sejenis. Oke. Nah, jadi kalau menggunakan konsep pemasarannya dengan konsep penjualan, berarti yang dipasarkan itu adalah jasa dengan kelengkapannya gitu, selengkap-lengkapnya gitu, fasilitasnya, sarananya gitu ya. Jadi orang datang itu adalah one stop service istilahnya. Jadi satu layanan satu toko, satu tempat itu bisa melayani semuanya. Nah, semakin lengkap dia, maka itu yang akan jadi pilihan ya dari customer gitu ya. Dia puas, dia bisa bikin maksudnya si customer itu bisa nyaman, bisa happy dan dia mau balik lagi. Nah, itu ya, itu dengan konsep penjualan atau selling konsep. Berikutnya konsep pemasaran.
atau marketing konsep. Sandi, bisa tolong dibacakan. Pemasaran atau marketing konsep. Hmm. Setiap konsumen lebih respect atau lebih menyukai suatu produk jasa apabila produk jasa tersebut sesuai dengan kebutuhan dari keinginannya serta konsumen merasa puas. Konsep pemasaran marketing konsep menitik beratkan kepada pencapaian tujuan perusahaan melalui pemahaman kebutuhan dan keinginan konsumen atau target pasar dan memberikan kepuasan yang diinginkan konsumen lebih dari pesaing. Oke. Nah, apa nih sekarang yang menjadi titik beratnya dari konsep pemasaran ya? Jadi kalau yang membedakan dari konsep-konsep yang sebelumnya ya di pemasaran ini, ingat aja fokusnya itu adalah bagaimana perusahaan itu melihat dari sisi kebutuhan ya. Jadi ketika mau memasarkan jasanya ini ya sebelumnya harus riset dulu nih gitu. Jadi harus diobservasi dulu konsumen atau pelanggan itu membutuhkan apa sih gitu ya, lebih ingin apa sih misalkan gitu ya. Jadi jelas targetnya, target konsumennya tuh siapa yang mau dipasarkan itu gitu ya. Dan itu akhirnya dibuatlah satu jasa yang pas gitu untuk si target konsumen itu gitu. Dan itu bisa membedakan si perusahaan jasa ini dengan kompetitornya. Maksudnya begitu ya. Jadi dalam hal ini si perusahaan itu dia harus punya dulu tujuannya. Tujuannya apa dulu nih? Ya, tujuan perusahaan ini mau ngapain? Oh, saya mau menjadi misalkan sama-sama hotel misalkan gitu ya. Nah, hotel yang seperti apa dulu? Dia punya jelas konsepnya di pemasarannya ini gitu. Segmennya siapa? Kan ada hotel bintang 5, kenapa ada hotel bintang 3, kenapa ada hotel melati, misalkan seperti itu ya. Nah, itu karena dia melihat kepada kebutuhan dari si konsumennya. Maksudnya begitu. Jelas ya? Oke. Nah, jadi kalau dilihat di sini, nah ini penjelasan masih terkait dengan marketing konsep gitu ya. Berarti ini ada pasarnya ya yang melihat kepada kebutuhan customer needs gitu. Nah, dari kebutuhan customer ini maka dibuatlah pemasaran yang terintegrasi gitu ya. Sehingga pemasaran yang terintegrasi ini yang terpadu itu akan menghasilkan profit melalui apa? Kepuasan dari customernya gitu. Ya, lebih ininya lagi adalah dari apa? Profit itu kan tadi dari loyalitas customernya ya. Tapi sebelum masuk loyalitas kan dia puas dulu gitu. Nah, dia puas tapi dia kemudian bisa dilayani dengan baik gitu. Dia bisa di-maintain, artinya dia bisa dipelihara ya si customer ini gitu. Maka dia akan menjadi loyal seperti itu. Ya. Nah, konsep di sini, konsep pemasaran jasa ini juga menjadi satu filosofi yang fokusnya adalah kepada konsumennya, ya, kepada orangnya gitu. Dengan cara apa? Dengan cara sense and respond. Jadi dia bagaimana konsumen ini dia bisa merasakan, dia bisa merespon gitu ya. Jadi dia bisa mencari produk jasa yang tepat untuk dirinya gitu ya. Bukan mencari pelanggan yang tepat bagi produk jasa, tetapi bagaimana jasa ini maksudnya bagaimana jasa ini bisa tepat gitu ya untuk si pelanggannya gitu. Ya. Oke, intinya adalah memaksimalkan dari kepuasan customer. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir konsep pemasaran sosial. Coba Bahrul. Konsep pemasaran sosial. Setiap konsumen lebih respect atau lebih menyukai suatu produk jasa apabila produk jasa tersebut menghasilkan suatu manfaat lebih. Dan konsumen turut diajak untuk ikut berpartisipasi dengan produk jasa tersebut sehingga keuntungan dan kepuasan dirasakan bersama-sama.
Perusahaan Lanjut. jasa tersebut harus berorientasi pada kesejahteraan konsumen, di mana konsumen tersebut turut diajak berpartisipasi atau konsumen tersebut mendapat manfaat lebih atas jasa tersebut dibandingkan jika menggunakan jasa lainnya yang sejenis. Ada yang tahu nggak di sini contohnya di konsep pemasaran sosial ini? Contohnya apa? Apa contohnya? Jadi ini ada unsur sosialnya. LSM bukan, Bu? LSM itu apa? Lembaga swadaya Lembaga masyarakat. swadaya Ya? masyarakat. Bukan, itu kan bukan. Oh, lembaga swadaya masyarakat tuh dia jasa ya. Dia jasa untuk ke mana? Ke membantu orang-orang yang ini ya, yang dalam masalah atau kesulitan seperti itu, bisa seperti itu. Atau perusahaan itu dia punya program CSR. Ada yang pernah dengar nggak CSR? CSR. Tulisannya CSR. Corporate Social Responsibility. Betul, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial. Jadi misalkan gini, kayak apa dulu yang kalau di iklan di TV itu Lifebuoy ya. Lifebuoy. Itu kan ada cuci tangan, gerakan cuci tangan. Ya. Terus itu membantu dari hasil penjualan itu kemudian dipakai untuk membantu daerah mana yang lagi kekeringan atau apa misalkan gitu, atau membantu anak-anak yang kurang mampu seperti apa. Misalkan seperti itu. Kayak gitu jadinya. Jadi artinya di sini masyarakat itu diajak, ya, konsumen itu diajak untuk terlibat di dalam ini gitu, di dalam pemasaran produknya ini, gitu. Ya, di dalam menggunakan produk jasanya ini diajak untuk terlibat dalam kegiatan sosial, maksudnya seperti itu. Ya. Nah, ini juga dikatakan sasaran kegiatan pemasaran sosial ini itu disebut juga dengan target adopter namanya. Ya. Oke, ini ada elemen-elemen pendekatan sosial untuk yang pemasaran sosial itu ya, ada terdiri dari elemen-elemen pendekatan sosial untuk perubahan sosial yang berupa apa? Tindakan perencanaan yang terintegrasi dan menggunakan kemajuan teknologi, biasanya seperti itu ya, teknologi komunikasi terutama, juga keahlian pemasaran ya, untuk sebagai konsep perencanaannya. Nah, ini yang membedakan antara pemasaran barang dan jasa ya. Ada 7 poin di situ ya, terkait nature of product. Jadi keaslian dari produknya itu sendiri. Nah, dalam hal ini barang sama jasa itu ya, produk digambarkan sebagai objek, alat atau benda, sedangkan jasa itu lebih kepada tindakan ya. Tindakan, penampilan, atau effort atau upaya, usaha gitu. Lalu juga karakteristiknya yang kedua, greater involvement of customer. Nah, konsumen aktif terlibat dalam proses produksi. Ya, misalkan konsumen dia mengembalikan barangnya sendiri. Nah, atau ketika message atau pijat misalkan itu dia kasih informasi di mana yang sakit atau yang enggak, apa yang nyaman gitu ya. Nah, itu bedanya antara barang dan jasa. Kalau di barang kan nggak bisa kita kita kasih tahu yang ini yang enggak bagus, ini yang enggak ini gitu kan, nggak bisa. Artinya ada keterlibatan yang tinggi ya dari customer. Itu juga salah satu yang membedakan pemasaran di barang dan jasa ya. Lalu yang ketiga, the people as part of the product, artinya orang itu menjadi bagian dari produk. Ya, artinya di sini konsumen terlibat dalam produksi penggunaan jasa dan tidak hanya berhubungan dengan
si instrukturnya, pelatihnya, misalkan gitu ya. Tapi di sini lebih kepada hubungannya dengan konsultan, dokter, dokter atau ahli gizi, misalkan seperti itu artinya gini ya. Artinya orang ini menjadi bagian dari produk si jasanya. Ya, pada saat dia konsultasi dengan seorang dokter, misalkan gitu, itu kan dia terlibat ya di situ. Terus greater difficult in maintaining quality control standard, ya artinya ini di sini punya kesulitan yang lebih besar di dalam mengendalikan kualitas, ya standar kualitasnya gitu. Artinya apa? Jasa di sini memang sulit untuk distandarisasi. Nah, seperti barang, kalau barang kan misalkan speknya udah pasti ya kayak gini gitu. Ya, motor misalkan itu ada speknya, ada standarnya. Kalau jasa itu memang agak sulit untuk distandarisasikan tetap ya. Yang betul-betul sama gitu, persis gitu standarnya. Karena apa? Karena ini tadi bergantung kepada siapa yang memberikan jasanya gitu. Ya, masing-masing orang kan tangannya beda-beda gitu, cara melayaninya juga ya. Meskipun ada standar servisnya, tetapi pada saat pelaksanaannya itu juga akan tidak bisa plek gitu. Ya, nggak seperti barang-barang udah dibuat dibuat modelnya kayak gini, udah modelnya sama gitu, cetakannya sama gitu. Maksudnya begitu. Ya, kemudian yang kelima absence of inventories. Jadi jasa ini adalah tadi performance kan, penampilan yang nggak bisa disimpan ya. Ini kita udah pernah bahas juga. Lalu importance of time factor. Jadi faktor waktu itu untuk jasa itu menjadi penting ya. Artinya dia berapa lama misalkan menunggu ya, kayak dia di rumah sakit waktu tunggu itu nomor antrian itu menjadi hal yang sangat penting gitu, karena antrian paling nomor 1 itu yang dicari banget gitu ya, supaya nggak nunggu dokternya kelamaan, misalkan seperti itu ya. Lalu difference distribution channel ya, nah itu juga pada jasa itu saluran distribusi juga bervariasi ya, bisa dengan elektronik gitu ya, atau juga bisa secara langsung. Oke. Nah, ini juga penting kita ketahui sifat khususnya dari pemasaran jasa ya. Karena produk jasa itu bersifat penampilan atau kinerja. Nah, ini yang kita perlu pahami itu pada saat dipasarkannya gitu ya. Lalu bagaimana memberikan keterlibatan terhadap si pelanggannya, dan orang dalam hal ini itu bagian dari jasa. Ya, kualitas jasa juga sulit itu tadi ya. Jadi sifat-sifat khusus yang tadi kita udah sebutin. Ya, nggak bisa dibentuk, maksudnya tidak ada tempat persediaan dan distribusi penyampaian jasa itu bervariasi. Nah, oke. Nah, ini yang terakhir untuk strategi ya, strategi dalam konsep manajemen pemasaran jasa yang pasti dirumuskan dulu strateginya, lalu bagaimana kualitas yang akan diberikan, lalu standarnya dibuat yang jelas, ya. Kemudian sistem pelayanannya dilakukan secara efektif, karyawannya juga orientasinya kepada kualitas pelayanan, lalu dilakukan survei tentang kepuasan. Jadi setelah dilakukan semua itu, nah yang terpenting adalah surveinya, gitu, supaya kita tahu. Gitu. Nah, artinya di sini ketika perusahaan itu dia melakukan yang namanya strategi, ya, membuat strategi pemasaran, berarti ada serangkaian tindakan. Ya, serangkaian tindakan yang menunjukkan keunggulan bersaing, ya, yang secara terus-menerus berkelanjutan. Jadi enggak hanya satu waktu tertentu aja gitu. Nah, tujuan akhirnya gitu ya adalah total customer satisfaction. Jadi kepuasan customer secara total yang akhirnya akan menjadi loyalitas pelanggan. Itu yang penting gitu tujuannya ya. Jadi sasaran dari strategi pemasaran itu adalah kepada loyalitas pelanggan sebenarnya. Oke. Itu nah ini tadi yang kita udah bahas ya
untuk 7P dari pemasaran jasa. Ya, ingat-ingat ya. Jadi ada 4P itu udah wajib, tambahannya itu adalah people, ya, proses, dan physical evidence. Physical evidence itu yang fasilitas-fasilitas tadi, gitu ya. Nah, untuk strateginya tadi udah kita singgung juga ya, mulai dari perencanaannya, manajemennya, ya, kemudian terintegrasi di situ, ya, ada sosial medianya juga, gitu ya. Prosesnya dioptimalkan secara optimal, ada analisis, ya, termasuk surveinya tadi, gitu ya, design. Nah, ini untuk tekniknya, teknik pemasaran jasa, yang pasti jasa itu harus efisien, harus bisa meningkatkan kinerja, ya, harganya juga masuk akal, dan memanfaatkan teknologi yang penting. Ya. Sorry. Ini udah tadi. Oke. Nah, oke. Oke, kemudian juga di dalam teknik pemasaran jasa itu juga harus menyesuaikan terhadap budaya ya yang sedang berkembang. Nah, ini kok jadi satu, harusnya dua ya. Dua ini. Nah, tadi. Ya. Harus bisa memuaskan keluhan ya dan berikan reward ya atau referensi kepada pelanggan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Jelas ya, bisa diikutin ya. Nah, sekarang untuk tugasnya terkait materi ini dan juga ini nyambung ya. Jadi enggak kita bicara pemasaran jasa itu pasti ada terkait antara topik satu dengan yang sebelumnya dengan yang kedepannya gitu ya. Nah, untuk tugasnya coba digambarkan bagaimana alur pelayanan. Tadi kan ya kita udah bicara konsep pemasarannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini kalian coba buat bagaimana alur pelayanan nih. Contoh membandingkan gitu ya dari dua perusahaan ini nih. Nah, JNE tadi udah disebut-sebut ya, JNE sama Tiki gitu. Bagaimana strategi pemasaran jasa kedua perusahaan ini gitu ya. Bandingkan mulai bagaimana konsep pemasarannya yang tadi ada beberapa yang kita udah sebutkan gitu ya. Terus apa saran dan kritiknya dari kalian masing-masing terhadap dua perusahaan jasa ini. Oke, jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Oke ya, oke sampai di sini dulu. Ya nanti di sini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.